Halo adik-adik, ini dia sikap ketika kita mau beribadah. Yang pertama, adik-adik harus bangun dari tempat tidur. Dan yang kedua, adik-adik harus membersihkan diri ataupun mandi. Ketiga, adik-adik harus memilih atau menggunakan pakaian yang rapi ketika ingin beribadah. Sama seperti waktu adik-adik datang ibadah ke gereja. Selanjutnya, adik-adik boleh mempersiapkan HP ataupun laptop dan membuka link YouTube yang sudah kakak berikan di grup sekolah minggu. Dan adik-adik boleh meletakkan HP ataupun laptop di atas meja. Dan selanjutnya adik-adik harus fokus ketika menyembah Tuhan dan memuji nama Tuhan. Dan ketika dengar firman Tuhan, adik-adik harus tetap fokus. Tidak boleh lagi sambil makan, tidak boleh lagi sambil bermain, tidak boleh lagi sambil mengobrol. Adik-adik harus fokus memuji nama Tuhan. Dan ketika adik-adik tidak mendengar suara, adik-adik boleh menggunakan alat bantu pendengaran seperti headset ataupun headphone supaya adik-adik bisa terdengar suaranya. Halo adik-adik, itu dia sikap-sikap kita sebelum memulai ibadah dan pada saat ibadah dimulai. Selamat beribadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat kita bertemu lagi untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Shalom adik-adik, puji Tuhan pada pagi hari ini kita boleh bertemu lagi untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Untuk itu kita mau siapkan waktu kita untuk Tuhan. Kita mau undang Tuhan hadir di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Setiap langkah hidupku, sucikan
semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa untuk ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami akan memulaikan Tuhan ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Walaupun Tuhan melalui media online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, mereka boleh merasakan hadirat Tuhan di setiap masing-masing rumah mereka Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka Tuhan fokus Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, bahkan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah siap untuk memulaikan ibadah ini. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian yang berkata, Sa 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 aku bisa. Pakai gerakan ya semua. Adik-adik, kita mau tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian yang berkata, Aku anak raja, engkau anak raja. Semuanya pakai gerakan ya. Ku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Ku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya.
haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan adik-adik, tiba saatnya kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kakak minta semua untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan tanah hati kita yang paling baik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian yang berkata, Bapa sentuh hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom adik-adik. Shalom, Ketemu lagi nih sama Tante Maria dan Jones. Jones. Sebentar sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk kami duduk diam, taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik. Kabar Jones baik, Tante percaya adik-adik juga yang di rumah kabarnya baik semua. Hari ini Tante mau cerita tentang salah satu anak dari Bapak Yakub. Bapak Yakub itu mempunyai 12 orang anak laki-laki. Nih, Bapak Yakub mempunyai 12 orang anak laki-laki. Nah, yang Tante mau cerita itu tentang anaknya Bapak Yakub yang ke-11. Siapa anaknya Bapak Yakub yang ke-11? Yusuf. Nah, anak Bapak Yakub yang ke-11 adalah Yusuf. Yusuf ini anak yang sangat dikasihi oleh Bapak Yakub. Sampai-sampai Bapak Yakub membuatkan jubah yang indah untuk Yusuf. Bapak Yakub membuatkan jubah yang indah untuk Yusuf. Nah, karena Bapak Yakub begitu mengasihi Yusuf, sehingga membuat saudara-saudaranya menjadi iri. Saudara-saudaranya benci sama Yusuf. Karena Bapak Yakub lebih mengasihi Yusuf. Nah, saudara-saudaranya jadi benci, jadi iri sama Yusuf. Sampai pada suatu hari ketika Yusuf disuruh oleh Bapak Yakub ke padang untuk melihat bagaimana keadaan saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba, akhirnya saudara-saudaranya dilihatnya oleh saudara-saudaranya kalau Yusuf datang untuk menemui mereka, maka saudara-saudaranya Yusuf mulai merencanakan untuk membunuh Yusuf. Nah, ketika Yusuf datang mendekati mereka, saudara-saudaranya melepaskan jubah yang dipakai oleh Yusuf. Lalu mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering, sumur yang kosong. Sumur ini tidak ada airnya. Nah, lalu mereka saudara-saudaranya ini menyembelih kambing, lalu memakai darahnya untuk dicelupkan kepada jubah yang pernah dipakai oleh Yusuf. Lalu mereka menyuruh orang untuk membawa jubah yang sudah ada darahnya itu, darah kambingnya, kepada Bapak Yakub untuk diberitahukan kalau anaknya yang bernama Yusuf ini sudah mati diterkam oleh binatang buas. Nah, kira-kira Bapak Yakub sedih nggak hatinya? Sedih. Nah, Bapak Yakub hatinya sedih, dia menangis karena anak yang sangat dia kasihi yaitu Yusuf sudah mati. Padahal sebenarnya Yusuf itu mati nggak? Enggak. Yusuf itu nggak mati, tapi Yusuf tadi dimasukkan ke dalam apa? Dalam sumur yang kering. Nah, selanjutnya setelah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering, saudara-saudaranya nggak jadi bunuh Yusuf. Yusuf dikeluarkan kembali dari sumur tersebut, tetapi Yusuf dijual kepada saudagar Midian. Nah, saudara-saudaranya menjual Yusuf kepada saudagar Midian.
Lalu, saudagar Midian tersebut membawa Yusuf ke Mesir untuk dijual kembali kepada kepala pengawal raja, yaitu yang bernama Potifar. Nah, di rumah Potifar, Yusuf bekerja sebagai budak atau seorang pembantu. Nah, jadi walaupun Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering, Yusuf dijual ke Mesir, Yusuf dijadikan budak di rumahnya Potifar, Yusuf dimasukkan penjara, tapi Yusuf tetap setia sama Tuhan Yesus. Yusuf tetap berdoa sama Tuhan Yesus, tetap percaya sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyertai Yusuf, mengasihi Yusuf. Buktinya adalah Tuhan Yesus tetap memelihara Yusuf. Dari semua masalah yang Yusuf lalui, Tuhan Yesus tetap memelihara Yusuf, mengasihi Yusuf, sampai akhirnya Yusuf menjadi orang yang berkuasa di tanah Mesir. Nah, jadi Tuhan Yesus bukan hanya mengasihi Yusuf, Tuhan Yesus juga mengasihi tante, mengasihi Jones, dan mengasihi adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Contohnya apa? Buktinya apa Tuhan Yesus mengasihi kita? Tahu nggak, Jones? Enggak. Nah, contohnya adalah Tuhan Yesus masih memelihara kita semua. Tuhan Yesus masih memberikan kita kesehatan. Itu tandanya Tuhan Yesus mengasihi kita. Gimana caranya? Kan Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Gimana caranya kita berterima kasih sama Tuhan Yesus? Enggak tahu. Nah, caranya Tante kasih tahu nih. Kita berterima kasih sama Tuhan Yesus, kita bisa dengan cara berdoa. Nah, contohnya, setiap bangun tidur pagi, siapa yang berdoa? John suka berdoa nggak? Iya. Nah, adik-adik yang di rumah juga suka berdoa nggak? Setiap bangun tidur pagi, kita harus berdoa, bilang terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kami kesehatan, kepada saya kesehatan. Terus, contohnya lagi yang kedua, kalau mau makan berdoa nggak? Berdoa. Nah, setiap mau makan juga harus berdoa. Bilang terima kasih Tuhan Yesus sudah memberikan kami makanan, memberikan saya makanan sehingga saya dapat makan. Tuhan Yesus memberikan kami berkat. Nah, contoh yang lainnya lagi, ketika kita mau tidur malam, suka berdoa nggak, Jos? Suka. Berdoa kan? Iya. Nah, waktu tidur malam kita juga harus berdoa. Kita harus mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menjaga kita, menyertai kita dari pagi, dari siang, sore, sampai malam kita mau tidur, Tuhan Yesus menjaga kita. Nah, karena contoh yang lainnya lagi, Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu bukti kalau Tuhan Yesus mengasihi kita. Jadi, ketika Tuhan Yesus mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Tadi caranya dengan berdoa, berterima kasih sama Tuhan Yesus, membaca Alkitab. Nah, sekarang tugas adik-adik yang di rumah dan tugas Jones juga, baca tentang cerita Yusuf dari Kejadian pasal 37. Nah, Kejadian pasal 37. Ini adalah cerita tentang Yusuf. Nah, adik-adik mulai belajar ya baca Alkitab ya. Oke, sekarang kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Ajarkan kami Tuhan untuk kami menjadi anak-anak yang taat, yang setia, yang percaya kepada Tuhan Yesus seperti Yusuf. Jadikan kami Tuhan anak-anak Tuhan yang selalu berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan, untuk penyertaan yang telah Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi yang saat ini sedang terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus tetap menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, tetap semangat. Tetap semangat. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.